Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, kelas C, semester 2 dengan NIM 2103030084. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang pertama dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di sini saya akan membahas berkaitan dengan skala medsos, skala mahasiswa. Bisa dilihat dari teori belajar sosial serta teori beraktivitas sosial hingga pemakaian media sosial dalam pendidikan dan berakibat pada sikap serta hasil belajar partisipan peserta didik. Hasil belajar yang diekspor dalam merupakan domain kognitif aspek menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan. Ketiga aspek ini ialah keahlian berpikir tingkatan besar yang wajib bisa dipahami oleh mahasiswa, mengingat pada tingkat pembelajaran besarlah diharapkan hendak dihasilkan SDM yang bermutu. Di jenjang pembelajaran besar, partisipan didik dituntut buat tidak cuma hanya sanggup menguasai dan mempraktikkan suatu konsep, namun pula sanggup menganalisa, mengevaluasi, serta menghasilkan suatu terpaut konsep yang sudah dipelajari. Dan yang membedakan antara keahlian berpikir tingkatan besar dengan keahlian berpikir tingkatan rendah merupakan proses kognitif yang terjalin kala proses pendidikan berlangsung. Dari perkembangan teknologi hingga ke bagian media sosial, tentu sangat banyak hal positif dan negatif yang dapat berkembang dari sebuah media sosial, khususnya pada generasi milenial dari taman kanak-kanak hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Media sosial sendiri memiliki banyak peranan penting, terutama pada mahasiswa, yaitu ada banyak hal yang dapat dilakukan mahasiswa di dalam media sosial, terutama dalam hal mencari referensi, dalam membuat tugas, pemasaran, dalam menjual produk bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan sampingan. Mahasiswa dalam media sosial ini selain dalam mencari berbagai referensi tugas, bagi mereka juga bisa membagikan keahlian dan kreativitas mereka pada hal yang mereka kuasai. Media sosial juga dapat meningkatkan pola berpikir mahasiswa dan daya kreativitasnya dalam pola berpikir sendiri, seperti yang sudah dijelaskan bahwa hanya sekedar mencari tugas, tetapi media sosial untuk pada saat ini menjadi sarana penting bagi mahasiswa dalam metode pembelajaran. Keberadaan medsos bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi mahasiswa. Yang pertama di sini pengertian dari media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sosial media juga adalah ruang terbuka di mana ketika kita memasang atau menulis sesuatu di situ, semua orang bisa melihat dan bereaksi terhadap karya kita. Dengan berkembang pesatnya teknologi internet, siapa saja bisa menjadi medianya. Seorang individu tidak perlu bergabung ke dalam organisasi atau perusahaan media untuk menyebarkan informasi pada era kemajuan teknologi. Seseorang bisa dengan mudah membuat, menerbitkan, dan menyebarkan media sendiri. Pekerjaan di masa yang akan datang membutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai macam disiplin ilmu. Maka dari itu, setiap mahasiswa harus aktif dari awal masa perkuliahan hingga memiliki banyak kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan hobinya. Dalam setiap pekerjaan akan selalu ada dilema moral, kejujuran harus selalu diutamakan ketika kita beraktivitas di media sosial, dan kita akan dihadapkan dengan berbagai ranjau hukum. Akan selalu ada orang yang berkeberatan, orang yang merasa difitnah dan dicemarkan mana baiknya. Yang kedua, penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial oleh mahasiswa selain untuk mendapatkan informasi aktual yang sedang terjadi, mahasiswa juga digunakan untuk kepentingan lainnya. Penggunaan media sosial mahasiswa masih didominasi untuk kepentingan pertemanan. Mereka menyatakan bahwa media sosial dapat mereka gunakan untuk berkomunikasi, menanyakan kabar, informasi, dan tempat bercanda. Manfaat dari media sosial dalam mengerjakan tugas.
Dalam proses mengerjakan tugas, media sosial ikut berperan aktif. Media sosial yang lazim digunakan oleh mahasiswa dalam hal ini adalah Google dan WhatsApp. Google menjadi pilihan mahasiswa untuk mengerjakan tugas karena cepat beroperasi ketika diklik, langsung muncul apa yang akan dicari, dan tergantung jaringan yang dipakai. Jika kapasitas jaringannya bagus, maka pencarian berjalan dengan lancar. Pada dasarnya, Google ini diciptakan untuk mahasiswa sebagai pencari, namun mahasiswa tidak boleh selalu bergabung kepada mesin pencari ini karena akan membuat malas berusaha dan malas untuk berpikir. Penggunaan media sosial oleh mahasiswa selain untuk mendapatkan informasi yang aktual yang sedang terjadi, mahasiswa juga digunakan untuk kepentingan lainnya. Penggunaan media sosial ini masih didominasi untuk kepentingan pertemanan. Sekian dan terima kasih.